Silakan kepada Pak Sparta selaku Ketua Penguji Sidang pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nova Novita sebagai Kaprodi Akuntansi, kemudian Mbak Devita yang mengurusin ujian sidang skripsi ini. Pada hari ini Indonesia Baking School melaksanakan sidang skripsi atas permintaan saudara Nur Indah Agianti. Iya, Pak. Dengan NIM 2015 berapa lagi itu? 411 411 211. dengan judul skripsi dampak real earning management terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai moderating variable. Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Untuk itu, Indonesia Baking School telah menunjuk tim penguji. Yang pertama, saya sendiri, Sparta. Yang kedua, Ibu Nova Novita sebagai pembimbing saudara, dosen pembimbing. Yang ketiga, Bapak Zubiser, Zubiser nama Pak Didik, nama Zubiser. Bapak Didik, Pak Didik Sadikin ya sebagai penguji 2. Pada hari ini sudah datang. Terima kasih atas kedatangan Bu Nova sama Pak Didik untuk pelaksanaan sidang skripsi ini. Perlu kami sampaikan sidang ini akan berlangsung 3 tahap. Pertama, tahap sudah diberikan waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Dan setelah itu kita berikan waktu kepada saudara para penguji saudara Didik sama saya sendiri sama Bu Nova nanti terakhir untuk memberikan tanggapan atas presentasi dari saudari Nur Indah Agianti. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. belum lagi dulu cepat. Sabar, ada gilirannya. Maaf, Pak. Jangan kalau buru-buru banyak anak nanti. Nah, kemudian setelah selesai kesempatan diberikan masing-masing maksimal setengah jam Pak Didik setengah jam maksimal, Bu Nova saya sendiri juga setengah jam maksimal saya waktu nanti Nah, selesai nanti kami persilakan saudari Nurinda Hagianti untuk keluar dulu sebentar untuk kami gunakan waktunya diskusi mengenai nilai saudara apakah lulus atau tidak. Setelah itu kita panggil lagi masuk dan tahap ketiga itu pengumuman nilai. Kalau sudah lulus, jadi alumni kalau lulus, pasang ulang lagi Sebelum dimulai, silakan saudari Nurinda Agianti untuk berdoa dulu. Silakan. Kalau selesai kasih tahu jangan diam aja Terima kasih, Pak Sparta. Sudah selesai, udah dengan saya berdoa, sebelumnya saya sampaikan juga ucapan selamat sudah sampai ke tahap ini, mudah-mudahan selalu lancar mengikuti sidang skripsi hari ini. Dan angkatan kamu udah angkatan berapa? 2015. 7 tahun 8 tahun. 8 tahun 7 tahun 7 tahun 7 tahun. Ya belum sampai 10 tahun lah, enggak apa-apa lah. 7 tahun kan masih lebih cepat dibandingkan 8 tahun enggak apa-apa. Jadi kamu bergembira aja karena 7 tahun termasuk singkat, cepat dibandingkan 8 tahun. Kemudian silakan saudari Nurinda Agianti untuk presentasi, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin share screen ya, Pak. Ya.
Baik, Pak, Ibu, apa sudah terlihat? Sudah, Indah, sudah. Ya, persilakan. Baik, Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dosen. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Sparta, SEME AKCA, selaku Ketua Penguji, Bapak Dikti Saleh Sadikin, SE MSI, selaku dosen penguji, dan Ibu Nova Novita, SEMSAK, selaku dosen pembimbing skripsi, serta Mbak Ulan yang telah menyiapkan sidang skripsi sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktu pada sore hari ini, Selasa 27 September 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Gianti, mahasiswi STIE Indonesia Business School, program studi akuntansi. Sore hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Dampak Real Earnings Management terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai moderating variable. Latar belakang penelitian saya: semakin tinggi harga saham perusahaan, semakin baik pula nilai perusahaan di mata para investor. Agar dapat menaikkan nilai perusahaan, manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu mempengaruhi laba perusahaan atau yang sering disebut dengan manajemen laba atau earnings management. Laba perusahaan yang meningkat tentu akan menaikkan nilai perusahaan. Namun, aktivitas earnings management dapat menimbulkan dampak negatif bagi nilai perusahaan. Mengingat pentingnya perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang menyediakan kebutuhan bagi masyarakat, setiap perusahaan harus meningkatkan nilai perusahaan agar dapat terus berkembang dan menggerakkan perekonomian. Untuk research gap atau perbedaan dengan penelitian sebelumnya, terletak pada perusahaan sampel, tahun penelitian, penambahan variabel kontrol, dan metode penghitungan earnings management. Seperti yang diketahui bahwa ada dua cara pengukuran earnings management, yaitu accrual earnings management dan real earnings management. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rahmawati dan Putri pada tahun 2020, memiliki hasil yaitu accrual earnings management berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Maka pada penelitian ini saya ingin menguji apakah real earnings management berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan apakah penelitian institusional mampu memoderasi pengaruh real earnings management terhadap nilai perusahaan. Sehingga tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak negatif real earnings management terhadap nilai perusahaan dan untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional dalam memoderasi dampak earnings management terhadap nilai perusahaan. Pembaruan penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan atau size dan leverage. Untuk proxy earnings management yang digunakan pada penelitian ini yaitu real earnings management. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Untuk teori yang pertama yaitu agensi teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Agensi teori merupakan teori yang melandasi pemisahan antara kepemilikan atau prinsipal dan pengelolaan manajemen atau agent dalam sebuah perusahaan. Untuk teori yang kedua yaitu signaling teori, pada buku Brigham dan Houston tahun 2018, teori tentang signaling teori merupakan teori tentang aksi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang selanjutnya yaitu real earnings management yang dikemukakan oleh Roy Chowdhury tahun 2006.
Real earnings management merupakan tindakan manajemen laba melalui tindakan manipulasi pada kegiatan produksi agar meningkatkan laba perusahaan pada periode berjalan. Selanjutnya, nilai perusahaan yaitu penilaian pihak eksternal terhadap perusahaan yang terlihat dari harga saham. Untuk kepemilikan institusional yaitu pemegang saham dari pihak institusional seperti bank, lembaga asuransi, dan institusi lainnya. Lalu untuk firm size atau ukuran perusahaan menunjukkan besarnya aset suatu perusahaan, dan leverage yaitu kemampuan hutang jangka panjang untuk membiayai aset perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Untuk nilai perusahaan yang dihitung menggunakan Tobin Skew, yaitu market value outstanding share ditambah dengan long debt dibagi total aset. Untuk ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural dari total aset. Untuk leverage menggunakan debt to equity ratio, yaitu total utang jangka panjang dibagi total aset. Untuk real earnings management dihitung menggunakan cash flow operation atau CFO, dan selanjutnya production cost atau prod cost, dan selanjutnya yaitu discretionary expense yang dihitung menggunakan selling, general, and administrative expenses. Untuk kepemilikan institusional dihitung dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional dibagi total saham beredar dikali 100%. Selanjutnya, kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh dari variabel independen yaitu real earnings management terhadap variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional yang mempengaruhi dampak dari real earnings management terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Selanjutnya, populasi yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sampel perusahaan sebanyak 9 perusahaan. Untuk pengolahan data menggunakan aplikasi Evius dan Evius versi 9 dan Microsoft Excel. Untuk teknik analisis data menggunakan teks statistik deskriptif, yang kedua regresi linier berganda, dan yang ketiga uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2015 sampai 2019 berjumlah 26 perusahaan. Lalu untuk ada 17 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak menerbitkan laporan secara lengkap selama periode 2015 sampai 2019, sehingga jumlah sampel yang layak diobservasi yaitu 9 perusahaan. Untuk periode pengamatan yaitu 5 tahun, sehingga jumlah data observasi sebanyak 45 data, dan ada outlier sebanyak 3 data, sehingga jumlah data yang diobservasi ada 42. Untuk perusahaan sampel yang digunakan ada 9, yaitu PT 3 Pilar Sejahtera, PT Tribryan Tirta, PT Wilmar Cahaya Indonesia, PT Delta Jakarta, PT Multi Bintang Indonesia, PT Mayora Indah, PT Prasida Aneka Niaga, PT Siantartok, dan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Untuk analisis regresi yaitu nilai NP atau nilai perusahaan sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali ABN CFO ditambah beta 2 dikali ABN produksi ditambah beta 3 dikali ABN expense ditambah beta 4 yaitu KI ABN CFO yaitu moderating variable KI dikali ABN CFO, yang selanjutnya ditambah beta 5 KI ABN produksi dan ditambah beta 6 KI ABN DisX ditambah beta 7 size ditambah beta 8 leverage ditambah error.
Untuk selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Di sini untuk statistik deskriptif dapat dilihat jika mean lebih tinggi daripada median, maka data atau nilai dari setiap variabel itu tergolong tinggi. Dan jika standar deviasi lebih tinggi dari mean, berarti itu variasi dari setiap variabel tergolong tinggi. Contoh di sini untuk nilai perusahaan, variabel NP, mean-nya 2,48, sedangkan median 2,02, sehingga dapat dikatakan nilai perusahaan tergolong tinggi. Namun standar deviasi lebih tinggi dari mean, yaitu 2,7, sehingga variasi pada penelitian ini tergolong tinggi. Selanjutnya yaitu model penelitian. Untuk mencari model penelitian yang cocok, yang pertama dilakukan uji Chow, yaitu untuk menguji antara model common effect dan fixed effect. Untuk selanjutnya yaitu uji Hausman untuk menguji model fixed effect dengan random effect. Lalu selanjutnya ada uji Lagrange multiplier yaitu untuk menentukan model common effect dan random effect. Untuk di penelitian ini yang digunakan yaitu model common effect. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas yaitu untuk menguji apakah residual data terdistribusi normal. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka residual data sudah terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas jika nilainya lebih dari 0,08 maka terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas di atas 0,05 maka data penelitian tidak terkena masalah heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi dapat dilihat dari Durbin Watson statistik yang nilainya yaitu 1,922, dapat diartikan ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Untuk selanjutnya yaitu regresi linear berganda, ini untuk mengetahui koefisien dari setiap variabel apakah berdampak pada nilai perusahaan berpengaruh positif atau negatif. Untuk selanjutnya yaitu koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel pada nilai R-square yaitu 0,776718 atau 77,67%. Itu artinya nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel bebas sebanyak 77,67% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya kesimpulan penelitian ini yang pertama yaitu abnormal CFO perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, artinya mampu menurunkan nilai perusahaan, sehingga untuk kesimpulan ini hipotesis alternatif itu diterima. Selanjutnya, abnormal production cost dan abnormal discretionary expense perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan yang kedua yaitu kepemilikan institusional mampu memoderasi abnormal CFO dan abnormal production cost terhadap nilai perusahaan, namun tidak mampu memoderasi abnormal discretionary expense terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu beberapa data dari perusahaan yang dijadikan sampel tidak menerbitkan laporan yang lengkap sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian.
Dalam melakukan regresi variabel penelitian, terdapat kendala karena jumlah variabel dan jumlah sampel tidak sesuai dengan ketentuan program pengolahan data FPUS. Lalu, angka-angka dari beberapa variabel terlalu besar sehingga terjadi kesulitan dalam penghitungan dan hasil output data. Saran saya untuk peneliti selanjutnya yaitu menggunakan sampel dari perusahaan di sektor berbeda, menggunakan periode waktu penelitian yang lebih dari 5 tahun, dan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan sehingga dapat memperluas cakupan penelitian. Bagi peneliti selanjutnya juga hendaknya memperhatikan ketersediaan data di lapangan agar tidak mengalami kesulitan saat pengolahan data. Sekian presentasi skripsi saya menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini. Dengan senang hati saya akan menerima masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Nurindah Agianti atas presentasi. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Didik untuk berikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan terhadap skripsi Saudari Nur Indah ya. Nur Indah. Panggilan Nur atau Indah itu? Panggilannya Nur atau Indah? Nur Indah nggak apa-apa Pak, Indah aja nggak apa-apa. Indah aja, Nur aja. Nur juga nggak apa-apa, Indah juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Pak. Anggi juga nggak apa-apa. Agi nggak apa-apa. Biasanya emang dipanggilnya Agi sih kalau di. Anggi, oh iya. Kalau di rumah Anggi, kalau di luar Nur. Iya. Sama Pak Agi juga. Oh iya, ya. Oke, silakan Pak Didik. Waktu dalam Terima tempat. kasih Pak Sparta. Ya. Nurinda, Baik Pak. judulnya apa nih? Learning Management ya? Iya, dampak real earnings management Nah, terhadap. tadi saya lihat di ini ada biaya produksi, ada cash flow ya. Iya. Coba, kenapa bisa lebih ke sana ya learning management? Karena untuk menghitung real earnings management itu kan menggunakan teknik manipulasi dari produksi. Jadi itu kan dari misalkan cash flow operation dan production cost itu kan bisa dimanipulasi dari itu, Pak. Dari CFO. Iya, CFO. Terus yang lainnya? Jadi ada produksi ya? Iya, production cost itu pengurangan beban produksi. Untuk yang discretionary expense itu pengurangan dari beban selling atau penjualan, general expense, dan administrative expense. Jadi learning management kamu lihat dari 3 ini ya? Iya, dari 3 itu, dan diambil untuk abnormalnya. Jadi tingkat abnormalnya itu diambil dari residual yang mencerminkan dari tingkat manipulasinya. Oke. Nah, sekarang abnormalnya perhitungannya seperti apa sih? Saya lihat. Sebentar, Pak. Yang apa setelah PNP itu normal? Ini untuk penghitungan dari CFO-nya. Jadi ada nilai dari CFO yang ada pada laporan keuangan perusahaan, iya. Lalu ini ada total aset -1, yaitu total aset periode sebelumnya. Jadi kan saya ngambil dari 2015, berarti ini ada 1 dibagi total aset periode sebelumnya, yaitu 2014. Lalu ada sales dibagi total aset pada total aset tahun sebelumnya, dan ini ada selisih atau
penjualan dibagi total aset pada periode sebelumnya. Jadi ini di-run melalui EVIUS dan didapatkan residualnya. Ini yang digunakan untuk menghitung. Untuk yang B1 katanya nol semua ya? Kenapa? Karena kan satu dibagi total aset, Pak. Total asetnya itu kan ada ada yang sampai 1 miliar kayak gitu, Pak. Jadi kan satu dibagi 1 miliar itu rata-rata 0,0 banyak gitu. Ini rumus dari mana itu? Yang mana, Pak? Yang Ya. total aset. Ini yang total, yang satu dibagi total aset. Hmm. Oh, ini rumus dari penghitungan real earnings management-nya. Ada itu ya? Ada, Pak. Satu dibagi total aset tahun sebelumnya. Iya. Sebentar, saya lihat. Ini, Pak. Sebentar, sudah terlihat. Jadi cara menghitung CFO-nya kan ada B1 ditambah B2 dikali 1 dibagi TA T-1 dan seterusnya. Itu standar deviasinya ya, yang B3 tuh. CP. Penambahan deviasi. B3 ini, Pak, yang sales. Ini bukan, jadi kan saya kumpulkan data dulu, terus di-run melalui EVIUS dan didapatkan residualnya. Yang SIP itu apa? S itu sales pada tahun 2015 dibagi total aset tahun 2014. Terus yang ini yang B4? B4 itu Deltanya ya? delta, ya, selisih dari Dibagi TAIT lagi? Iya. Dibagi 0. Kok 0? Enggak 0. TAIT-nya tadi kamu berapa? Kan kalau yang iya. 0 tadi kan 1 dibagi. Oh iya, oke. Terus yang produksi? Kalau yang produksi ini hampir sama, cuman ada penambahan di delta atau selisih dari T-1. Jadi ini menggunakan sales dari tahun 2014 dikurangi sales 2013. Sales dan produksi. Kenapa nggak pakai CGS? Ya. Sebentar, Pak. Kemudian biaya produksi tuh. Iya. Sales. Itu rumus yang ini rumus dari saya jurnal di roadshow dulunya sih, Pak. Jadi yang SIT-nya dari total penjualan. Iya. Oke. Terus yang SG itu biaya. Oke. Iya, selling general and administrative expense. Tadi Excel lagi deh. Excelnya lagi. Saya. Excelnya ya, Pak. Sebentar. Ini, Pak. Itu masuk ke EVIUS ya. Iya. Deskriptifnya aja. Deskriptifnya. Sebentar. Ini ya, Pak, sudah terlihat. NP itu apa? Nilai perusahaan. Rumus nilai perusahaan apa? Nilai perusahaan itu pakai rumus Tobin-Skew, yaitu market value outstanding share ditambah total
lihat Lebih ciu ya. Oke, lebih ciu. lebih- Nah, sekarang minusnya 2,48 artinya apa? gimana Pak? Minusnya 2,48, Iya, terus maksimumnya 11, minimumnya 0,29. iya. Coba jelaskan yang itu minusnya apa? Untuk minimumnya itu kan 0,29, jadi nilai perusahaan pada data penelitian itu ada hasilnya ada yang 0,29 dan Berapa? untuk nilai maksimumnya ada di 11,54. Perusahaan apa itu? Yang minimum. Sebentar Pak. Gue jelaskan ya deskripsinya. Oh iya Pak, sebentar. Untuk nilai minimumnya ada di PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2015. Dan untuk nilai maksimumnya dimiliki oleh PT Multi Bintang Indonesia di tahun 2015. Abnormal cash flow-nya? Kalau abnormal CFO-nya itu yang nilai minimumnya ada di PT Itu yang minnya itu angka tuh berapa itu satuan? Iya, minusnya itu angka. Jadi hasil dari residual dari CFO-nya itu minus. Itu dalam rupiah atau dalam mana? Kalau datanya dalam rupiah, tapi kalau Ya. ini Datanya dalam rupiah. Abnormal juga dalam rupiah artinya. iya, Oke. Penjelasan itu artinya apa? Minus berapa tuh? Minus berapa? minus Berapa miliar, triliun? sebentar ya Pak. Hmm. Satu triliun 1.934 triliun. Yang mana? Yang mediannya dari ABN CFO. Minusnya 7 triliun gitu. Iya Pak. Oke. Deskriptif kamu bicara begitu nggak? Gimana Pak? Di deskriptifnya kamu bicara begitu nggak? Di deskriptifnya paling disebutin itunya aja sih Pak, misalkan yang minimumnya ada di perusahaan mana seperti itu. Berapa perusahaan mana itu kamu sebutkan? Disebutkan. Perusahaan apa? Kalau yang abnormal CFO itu minimumnya ada di PT Prasida Aneka Niaga tahun 2017. Nanti kami agak sebesar berapa? Sebentar. Lagi ya. Ada di Excel-nya Pak. Nah, kakak ini yang kamu nanti didikan ya. Iya Pak. Oke, lanjut ke itunya. Produksi juga sama ya. Produksi juga sama dan Triliunnya. iya sampai yang moderating variabelnya kan KI dikali abnormal CFO, KI dikali abnormal production dan KI dikali discretionary expense. Terus bisa lagi. Mohon maaf Pak, gimana? Visualnya lagi. Oke. Jadi yang moderating itu yang Yang moderating itu ada di yang KI ABN CFO, KI ABN produksi, dan KI ABN disex. Size tuh. Nah, sekarang yang size. Size Yang menggunakan apa? size itu menggunakan logaritma natural dari total aset. Artinya 2,85 atau 2,5. Balikan aja. Itu kan logaritma ya? Iya. Di rupiah kan berapa? Kalau dirupiahkan berarti ada di misalnya total asetnya itu ada ini Pak.
9 miliar. 9 miliar. 9 miliar jadi berapa kalau dilogkan? Jadi 2,08. Jadi deskripsinya kamu nanti bicara tentang miliarnya ya. Oh iya Pak. Terus yang di leverage kamu menggunakan apa? Kalau leverage menggunakan debt to Debt to equity. ya. Yang debt to equity kok minus 0,35 dapat minus. Ini ya Pak. Karena total equity-nya pada tahun 2017 itu AISA itu minus. Jadi dari datanya memang total equity-nya itu minus. Nah, ini kamu uji apa lagi? Deskriptif, normalitas. Iya, normalitas. Normal. Normal, Pak. Karena probabilitasnya kan di atas 0,05, sedangkan penelitian ini probabilitasnya itu di 0,98. Tadinya sebelum ada outlier itu nggak normal, jadi makanya ada 3 data yang di outlier. Hipotesisnya? Hipotesisnya, Tujuan hipotesis. pengujian hipotesisnya. Ada di ini Pak. CFO ya. Gimana Pak? Coba jelaskan yang pertama dulu tuh. Yang konstanta. Konstantanya. Ya, oke, konstanta nggak apa-apa. Gimana Pak? Mohon maaf, kurang jelas suaranya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kamu jelaskan konstanta juga nggak apa-apa. Oh, Silakan. kalau misalkan konstantanya itu kan minus 13,388 ya Pak. Jadi misalkan variabel lainnya itu konstan, itu nilai perusahaannya turun sebesar 13,388. Seperti itu. Terus misalkan yang abnormal CFO juga misalkan yang lainnya tetap, berarti nilai perusahaannya berkurang. Jadi jika tandanya negatif itu akan mengurangi nilai perusahaan. Jika positif itu menambah nilai perusahaan. Terus 3 ya. Ya, Pak. Pengujian hipotesisnya gimana nih? Yang ini. Yang mana Pak? Yang kamu kerjakan. Oh, kalau hipotesisnya kan ada, kalau hipotesisnya itu harusnya abnormal hipotesis alternatif itu hipotesis abnormal CFO harus memiliki dampak negatif terhadap nilai perusahaan. Seterusnya dengan abnormal produksi juga hipotesisnya memiliki dampak negatif atau ya dampak negatif dari nilai terhadap nilai perusahaan. Untuk abnormal discretionary expense juga memiliki dampak negatif dari nilai perusahaan. Untuk yang KI ABN CFO atau moderasinya, hipotesisnya kepemilikan institusional mampu memoderasi dampak dari abnormal CFO terhadap nilai perusahaan. Untuk yang abnormal selanjutnya, kepemilikan institusional atau KI memoderasi abnormal produksi terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan institusional atau KI memoderasi pengaruh atau dampak negatif dari abnormal discretionary expense.
Coba tadi rumusan masalahnya apa kamu nih? Rumusan masalahnya. Bentar. Rumusan masalahnya. Apakah real earnings management berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan apakah kepemilikan institusional Jawabnya gimana? untuk hasil penelitiannya yaitu real earnings management yang menggunakan abnormal CFO itu berpengaruh negatif, sedangkan abnormal production cost dan abnormal discretionary expense itu tidak berpengaruh negatif. Oke, tadi ada di keterbatasan, coba lihat Sen. Enggak. Iya Pak, sebentar. Di keterbatasan. Nah, sekarang di keterbatasan ada pertanyaan saya nih, yang kedua. Yang seharusnya bagaimana tuh? Keterbatasannya Pak. Jadi jumlah datanya itu, jumlah perusahaannya itu kan 9. Sedangkan sebelumnya penelitian ini tuh ingin menggunakan 2 variabel moderasi, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Namun saat di proses menggunakan FIUS itu jadinya jumlah variabelnya itu melebihi dari data perusahaannya, kan perusahaannya ada 9, jadi itu tidak memungkinkan untuk dijalankan seperti itu Pak. Jadi dikurangin jadi cuman kepemilikan institusional aja. Itu yang nomor 2 atau yang nomor 2? Ketentuan program pengelolaan data FIUS seperti apa ketentuannya? Iya, jadi kan kalau misalkan mau menguji itu variabel tidak boleh melebihi dari sampel perusahaannya, jumlah dari cross sectionnya. Sampel perusahaannya sini berapa? Ada 9 sampelnya. Terus untuk variabel real earnings management-nya kan 3. Lalu jika menggunakan KI dan KM itu jadi variabel moderasinya itu ada 6. Jadi kan udah 9 ditambah variabel kontrolnya ada 11. Jadi itu melebihi dari 9. Makanya tidak bisa Pak, dikurangilah menjadi menggunakan kepemilikan institusional saja. Oke, terus itunya sarannya? Sarannya mungkin menggunakan ini ya Pak, sampel perusahaan yang lain. Kalau saya kan subsektor makanan dan minuman itu kan cuma 26 perusahaan, dan mengganti tahunnya biar laporan keuangannya itu tersedia seperti itu Pak. Data penelitian kamu tahun berapa? 2015 sampai 2019. Sebelum COVID ya? Iya, sebelum COVID Pak. Sebelum COVID. Oke. Terakhir, saya pengen lihat abstraksinya apa tuh? Abstrak penelitian kamu. Abstraksinya sebentar Pak. Abstraknya. Oke. Iya. Ini Pak. Tujuan mengetahui Mas. Oke, 94. Iya, terus ininya. Oke, cukup deh. Terima kasih Pak Sparta. Baik, terima kasih Pak Fikri. Ya. Terima kasih Pak Didik. Berikutnya saya coba lihat hasil penelitiannya ditampilkan PowerPoint tadi Mbak, PowerPoint.
Yang PowerPoint-nya, Pak. Ya. Ini untuk analisis statistik deskriptifnya. Regresi mana regresi? Gimana, Pak? Regresi. Regresinya. Ini, Pak. Kamu persamaan satu ya? Bagaimana? Persamaan cuma satu kan? Iya, Ini dependent variable-nya apa? Harga saham. dependensinya nilai perusahaan. Oh, ini perusahaan. Itu dependennya ada ABN itu apa sih? ABN? Abnormal, Pak. Oh, normal. ABN itu Abnormal. ABN prod itu apa? Prod. Production cost. Kalau abnormal CFO cash flow operating. Iya, Kalau prod production cost. iya. Kalau DISX itu discretionary expense. Ya, kalau KI ABN itu apa? Beda dengan ABN CFO. Oh, itu kan saya menggunakan variabel moderasi ya, Pak. Jadi variabel moderasinya itu kan kepemilikan institusional. Jadi untuk mengujinya itu KI dikali dengan abnormal cash flow operation. Tapi KI sendiri nggak ada. Bagaimana? KI sendiri nggak disebutkan. KI sendiri KI terhadap terhadap ini. Terhadap nilai perusahaan. Ya, KI harus ada juga. Karena kan hipotesisnya itu KI itu memoderasi pengaruh dari abnormal CFO. Makanya. Besok moderasi itu KI sendiri ada juga, KI kali IBN ada juga, bisa gitu. Kan untuk uji moderasi atau enggak di situ juga. Tapi kalau di satu kan nggak diuji apakah dia KI itu moderasi atau bukan. Tapi harus KI bisa ada juga KI sendiri. Karena penting nih, saya sadar. Misalnya KI sendiri ada, sadar. Kalau KI sendiri nggak mempengaruhi terhadap nilai perusahaan, itu satu syarat apakah dia pantas berating atau enggak. Ya, sudah pengaruh juga. Pengaruh mungkin enggak begitu itu. Moderasi sama seperti misalnya moderasi itu kan memperkuat hubungan. Jadi kalau seandainya bisa kamu lah, kamu IPK kamu itu IPK dipengaruhi oleh apa contohnya? Bisa kinerja kuliah kamu dipengaruhi oleh cara belajar itu independen. Tapi di samping IPK itu juga kinerja itu juga dipengaruhi oleh variabel lain, misal pacarmu. Nah, apakah pacarmu ini bisa memoderasi cara belajar kamu dengan kinerja IPK? Bisa enggak? Itu saya syaratnya harus mempengaruhi kinerja IPK itu kan. Kalau nggak pengaruh nggak bisa juga. Terus ada dia sendiri juga, ada dia sendiri kan. Sendiri dia ada juga. Terus dia sebagai memoderasi pacar dan kamu cara belajar juga ada. Seperti itu harusnya. Oh, begitu ya, Pak. Iya, seperti itu. Kamu baca moderasi itu. Berarti KI itu diperlakukan sebagai independent variable. Ya, sendiri. Ya. Sendiri. Ya. Kenapa KI itu sebagai moderasi hubungan abnormal CFO terhadap kinerja apa? Kenapa itu? Karena kan teorinya apa itu? kalau kepemilikan institusional itu kan kepemilikan yang dimiliki oleh institusi ya Pak. Jadi itu mampu kan ini kan tentang manipulasi laba. Jadi misalkan KI-nya itu, maksudnya kepemilikan institusional itu digunakan, itu dapat meminimalkan untuk kecurangan atau manipulasi datanya. Manipulasi data itu ABN CFO. Iya Pak, jadi kan abnormal CFO ini kan didapatkan dari residual data dari CFO. Ya. Jadi kamu kalau residual data, kamu ngolahnya gimana tuh? Dapatkan angka residual.
Jadi kan kita pertama itu mengolah dari CFO-nya, diregresi, nanti residualnya itu yang masuk. CFO regresi ke kinerja. Regresi CFO aja, Pak. Iya, regresi CFO independen apa? Independen. Dalam regresi itu independennya apa? CFO-nya. CFO itu Independennya CFO. apa? Independennya apa? Di independennya itu ada, bentar Pak, saya tunjukkan. Ini Pak, yang satu min TA, satu dibagi total aset tahun sebelumnya, terus sales dibagi total aset tahun sebelumnya, dan delta atau selisih dari sales dibagi total aset tahun Setiap sebelumnya. tahun kamu regress per tahun. Ini kan ada dikumpulkan data. Ini kan maksudnya residualnya misalnya tahun Aisyah 2015. Iya, diregresi setiap tahunnya. Pakai datanya data apa? Data bulanan. Ini tahunan 2015. Kalau aku bisa satu residualnya 2015. Gimana caranya? Regress gimana caranya? Kan ini kan total asetnya, terus nanti Ini kan kamu waktu meregress abnormal residual itu, dapat residual kan kamu regress ya, abnormal cash flow dengan dependent variable tadi itu kan. Variable mana ini? B1, B2, B3. iya, Independennya CFO. iya. CFO independennya. Nah, kalau kamu ciri residual per tahun, berarti kan setiap tahun kamu regress tuh. Iya, Pak. Dengan data satu observasi aja. Apa datanya? Data untuk meregress tahun 2015 itu dari mana datanya? Yang ini, Pak. Berarti satu data dong. Iya. Hah? Ini kan total dikumpulkan dulu datanya dari total aset, total debt kayak gitu, Pak. Nanti terus jadikan satu dibagi total aset, hasilnya sekian. Saya tahu kan kamu regresi tahun 2015. Ya. Berapa observasi itu 12 regresinya? Ini ada 9, kan 9 perusahaan. 9 perusahaan. Ini residualnya sama tuh, residual 2015 Aisyah sama Alto sama residualnya. Beda, Pak. Beda, berarti kalau beda nggak satu regresi dong. Iya. Gimana dapat itu residual? Iya, ini kan ngerannya dari Kamu ngeran, sorry. Kamu ngerannya itu, iya. senangkap kamu residualnya. Jadi kamu ngeran semua CFO terhadap ini satu data kali. data Iya. Iya. dapat dari residualnya. Iya, Pak. Residual itu yang sebagai abnormal CFO. CFO. Iya. CFO ya. Jadi abnormal CFO. Nanti yang abnormal apa? Yang production cost juga sama. Sama, ya. Ini juga yang SGA itu atau discretionary expense. Kecurangan karena penyimpangan. Iya, Pak. Penyimpangan dari apa? Ya CFO penyimpangan itu kadang nggak juga sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Dicari aja dasar penyimpangan. Jadi dari situ nanti kamu penyimpangan itu hubungan dengan kebijakan institusi apa? Penyimpangan terhadap kinerja kan? Iya, Pak. Kenapa kebijakan institusi sebagai moderasi? Logatori mana? Bagaimana, Pak? Mohon maaf, bisa Logatori yang kamu gunakan, grand teori kamu gunakan, kenapa kebijakan institusi itu bisa moderasi hubungan penyimpangan terhadap kinerja? Penyimpang CFO, penyimpangan, ada 3 penyimpangan itu. Ya, jadi kepemilikan institusional itu kan merupakan good corporate governance ya. Saya tahu. Iya, Pak. Jadi jika menerapkan good corporate governance itu kan jadi mampu memoderasi dari dampak penyimpangan tersebut terhadap nilai perusahaan. Kalau itu artinya tuh kalau apa generik seperti tapi cerita seperti apa? Mampunya gimana?
Kalau generiknya seperti itu. Formulasi kan mampu mengurangi penyimpangan. Gimana aku bisa mampu mengurangi penyimpangan? Gimana ceritanya tuh? Coba kamu ceritakan. Oh, begitu ya Pak. Bentar. Memang begitu kan, begitu. Kamu judulnya udah tahu, tapi bagaimana saya ingin tahu juga tuh. Bukan oh begitu, setelah nggak percaya itu. Saya ingin tahu juga. Oh begitu berarti kamu cepat lancar jawab kan? Mana? Saya tunggu jawaban kamu yang lancar. Jawabannya oh gitu. Mana? Jawabannya mana? Yang lancar. Kenapa? Iya, jadi kan ini untuk hasil dari regresi linearnya. Saya nggak perlu hasil logika teori katanya. Nggak hasil tutup dulu. Logika teori kenapa kebijakan institusi itu bisa mempengaruhi penyimpangan, pengeribuan penyimpangan terhadap kinerja. Kenapa itu? Oke, itu saya ingin tahu dari kamu. Cerita teorinya memang seperti itu. Saya tahu teori bisa institusi itu eh, makin tinggi, makin kuat kebijakan institusi, makin bisa mempengaruhi penyimpangan itu. Gimana cerita itu? Logika teori coba cerita. Kalau memang oh gitu gitu gitu. Ya saya ingin tahu ya. Kesan jawab oh gitu sebab kamu suka pengamat kayak itu. Dan coba jawab aja deh. Bentar ya Pak. Pertanyaan saya itu 1+1 2. Kenapa 1+1 2? Jawab deh. Jawab juga pertanyaan tadi itu. Kenapa itu bisa memoderasi? Moderasi apakah memperlemah, memperkuat? Kalau memperkuat kenapa? Memperlemah kenapa? Teori-teori ini bukan hasil. Bukan hasil teori. Iya Pak. Nah, kamu tunjukkan di bab 2 penjelasan itu. Jadi untuk kepemilikan institusional itu kan termasuk proksi dari Good Corporate Governance. Di sini untuk prinsip-prinsip yang ada di Good Corporate Governance itu ada transparansi atau keterbukaan Jangan informasi. dibaca, kamu jelaskan aja, jangan dibacakan. Kenapa? Iya Pak, jadi kan setelah dari penelitian sebelumnya itu kan Good Corporate Governance itu kan mampu menaikkan nilai perusahaan. Jadi jika perusahaan yang melakukan penyimpangan tapi melakukan memiliki good corporate governance itu mampu memoderasi dari dampak negatif penyimpangan tersebut. Itu kenapa sih? Belum jawab kenapa? Ya, karena itu Pak. Jadi kan dari Good Corporate Governance itu kan ada 5 prinsip, yaitu transparansi. Saya tahu kenapa kebijakan institusi itu bisa mengurangi dampak kecurangan terhadap kinerja. Ada apa? Cerita deh. Jangan lihat prinsip, saya udah tahu prinsip. Saya berapa tulisan tentang itu, tentang GCG tulisan itu. Tapi yang perlu saya ingin tahu itu kenapa gitu. Misalnya saya bisa mempengaruhi istri saya, ya. Jawab kamu apakah suaminya? Ya kenapa saya bisa mempengaruhi? Bisa ada apa gitu? Ceritalah, cerita ada narasi yang penting yang kamu cerita sama saya. Kenapa? Jangan kembali konsep dasar lagi. Kenapa itu? Si Nurinda ini tahu kenapa? Iya Pak, karena kepemilikan institusional Ya. kan merupakan kepemilikan dari pihak institusional ya. Jadi semakin besar kepemilikan institusional itu mampu menarik Pak, kayak ke kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut seperti itu. Tapi kemudian masyarakat hubungan dengan bisa mengurangi kecurangan itu gimana ceritanya itu? Karena kan memiliki kepemilikan institusional itu ikut mengontrol dari laporan keuangan tersebut. Mengontrol laporan keuangan ya, itu mendekati itu, mengontrol laporan keuangan. Cara mengontrol keuangan gimana? Cara mengontrol itu gimana? Ya kan melihat dari laporan keuangannya ya Pak, mungkin ada kecurigaan yang terjadi pada CFO dan production cost atau discretionary expense, maka nanti kepemilikan institusional ini mungkin menegur atau melakukan tindakan atau peneguran terhadap manajemen perusahaan sehingga mengurangi. Jawabannya gitu, yang mendekati seperti itu.
Iya, baik, Pak. Sampaikan. Nah, ini hasilnya gimana nih? Hasilnya, coba hasilnya, regresinya. Kalau hasilnya itu yang Tapi mempengaruhi, tolong kamu itu ya, kamu tolong coba ditambahkan variabel sendiri gimana terhadap kinerjanya ya. oh, iya, Pak. Jangan harus moderasi seperti sendiri dulu gimana. Kalau sendiri tidak bisa ngapain kinerja, gimana untuk orang lain terhadap kinerja. Nah, coba di hubungannya positif ya. Harus iya positif. Positif kalau CFO itu positif, PCO itu Kalau positif. iya positif. Kalau yang Jadi dia bisa mengurangi apa khusus apa? Kalau kecurangan makin tinggi, kinerja makin rendah. iya, Pak. Nampaknya. Kalau kecurangannya semakin tinggi, maka nilai perusahaannya semakin Jadi rendah. dia apa kalau kalau negatif berarti kan memperkuat kecurangan. Iya, Pak. Karena kan dari Sudah kecurangan, sorry, dampak negatif bisa menurunkan dampaknya, dampak kecurangan terhadap kinerja. Harusnya kan kecurangan terhadap kinerja itu dampaknya apa? Negatif ya? iya negatif. Negatif, jadi negatif juga, berarti memperkuat dong. Iya, Pak. Jadi Tapi lemah, teori kan memperlemah, memperkuat. kalau di hasil penelitian saya ini yang kepemilikan institusional itu mampu memoderasi pada abnormal CFO, sedangkan yang Hasilnya memperkuat atau memperlemah? kalau memperlemah, Memperlemah. Kalau nggak ada ke apa kemudian institusi, hubungannya apa? CFO itu positif, negatif kan? negatif. Dengan adanya kalau negatif apa? CFO itu tinggi, nah Nilai perusahaannya semakin rendah. kinerjanya turun. Iya, Pak. Sama ke institusi malah jadikan positif ya. Positif artinya begitu tinggi, kinerja juga tinggi. Maksudnya itu turun, kinerja turun. Kinerjanya Dia mengurangi, bertambah. bertambah. Gimana tuh maksudnya? Jadi kan misalkan kalau dari hasil regresinya sendiri, Kalau positif maksudnya apa itu? kalau positif itu kan menambah nilai perusahaan. Menambah nilai perusahaan. Iya, atau menaikkan nilai perusahaan. Padahal hasilnya tadi negatif ya. Sekarang menambah. Iya, Pak. Kalau yang apa yang produk ini produktivitas apa? Produktivitas. Production cost. Production cost. Beban Tadinya berapa? Positif, sekarang negatif. positif negatif. Berarti dia bisa memperlemah. Berikut itu memperlemah. Memperlemah. Hah? Memperkuat. Dia tadinya positif. Iya, Pak. Positif ya. Kenapa CFO sama production itu apa berlawanan itu? Apakah kecurangan production cost itu malah akan meningkatkan kinerja? Kenapa? Hasilnya kan apa kecurangan production cost itu meningkatkan kinerja kan positif kan? Iya, Pak. Kenapa tuh? Bukannya memperlemah, bukannya negatif. Bukan kinerja. Kenapa meningkatkan kinerja? Berarti kalau misalkan hasil regresinya itu positif, berarti itu kan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi itu tidak memiliki dampak negatif terhadap nilai Kalau perusahaan. kecurangannya naik, kinerja naik, kenapa tuh? Kok pasti itu artinya? Kecurangan naik, kinerja naik kan? Iya, Pak. Karena di CFO itu kecurangan naik, kinerja turun. Tapi produksi cost kok bisa sebaliknya? Karena Kenapa? Karena production cost itu kan mengurangi pengurangan beban produksi. Itu berarti akan menambah laba dari perusahaan. Kalau kecurangan produksi cost apa? Produksi cost apa? Cost tambah tinggi atau tambah rendah? Cost-nya tambah rendah, dikurangi, pengurangan beban. Itu bukan kecurangan nama itu malah menguntungkan tuh. Ingat cost analisis nggak? Analisis cost varian ada ingat di posisi biaya. Itu malah bukan begitu ya. Kalau kecurangan biaya itu kan menaikkan biaya, kecurangan revenue menurunkan revenue. Kecurangan itu. Kalau kecurangan menurunkan biaya bukan kecurangan namanya, itu bagus malah.
alhamdulillah sekali itu ya. Curang B tapi ya turun Pak. Alhamdulillah dong curang B turun. Bukan curang nama itu. Aneh kan itu. Jadi karena apa? Karena logika mengatakan residual sebagai curangan perlu dipertanyakan itu ya. Kadang bukan karena itu kecurangan. Jadi residual itu bukan karena kecurangan, mungkin arbitrasi dengan variabel lain. Gitu. Ada ganggu-ganggu di variabel lain yang nggak ada hubungan dengan kecurangan, bisa jadi seperti itu. Baik, Pak. Tapi di penelitian akuntansi kan memaksa masain itu ya. Jadi nggak masuk akal tuh hasilnya. Nggak masuk akal. Sama seperti risiko. Risiko itu kalau seandainya kan selalu negatif dengan kinerja. Selalu negatif. Tapi begitu hasilnya positif bisa dijelaskan. Tapi ini nggak bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan kan? Nah, kalau bisa dijelaskan hasil seperti ini, ada sesuatu ini yang memaksakan basic theory terkait dengan kecurangan yang kecurangan dengan proxy residual itu, residual. Ya. Residual itu belum tentu kecurangan itu ya. Baik, Pak. Itu. Jadi aneh. Jadi kamu menjelaskan akan belepotan tuh menjelaskan kecurangan cash flow, berdasarkan residualnya, ya kecurangan dari production cost ya, production cost dan this expense. Apalagi kalau dilihat dari dampak moderasi, kalau CFO dari negatif positif, dan dari kalau yang produksi besar dari positif ke negatif, ya negatif. Itu bisa dijelaskan kenapa negatif. Maksudnya dia menguatkan atau menurunkan. Kalau negatif itu menurunkan, berarti kan menurunkan gimana tuh? Jadi turun dampaknya jadi positif. Itu jadikan negatif. Apa positif? Itu kan kalau kecurangannya makin tinggi, kinerja baik kan aneh gitu. Aneh kan? Itu dikurangi, ngapain dikurangi moderasi? Udah positif, udah bagus, kecurangan itu bikin bagus kinerja. Ngapain dilakukan moderasi lagi? Masa dikurang lagi kan bodoh itu. Bisa kamu itu sama keluarga berdampak positif, kamu naik prestasi, uang makin banyak ke keluarga. Itu dimoderasi oleh si Badu, moderasi lah menyebabkan kamu makin kaya, makin miskin keluargamu. Akan aneh itu, masuk akal gimana sih? Ya, ya kan? Iya, baik, Pak. Moderasi gimana tuh? Jadi si moderasi ini orangnya antagonis ya. Dampak negatif tuh, dampak negatif nggak bisa moderasi negatif ya itu. Jadi memang memaknai hasil itu harus hati-hati itu, apalagi teori nggak kuat. Yang kuat itu bikin belepotan sih sebenarnya. Apalagi terjadi perbedaan hasil seperti ini ya. Harusnya kan ini kalau cash flow operating itu kan harusnya kan dia itu cash flow operating ya. Kalau dia jadi penyimpangan, berarti cash flow operating kan turun ya. Kan turun. Nah, kalau ada penyimpangan. Kalau dia naik kan bagus ya. Kalau naik kan bagus. Cash flow itu naik, itu bagus. Kalau memang turun harusnya ya. Kalau dia turun, kerja turun kan? Dia turun ya. Kalau itu kerja turun. Nah, ini malah kerja naik malah. Nah, kan aneh. Nah, susah menjelaskannya, susah menjelaskan itu. Jadi maka saya ingin tahu sebentar. Halo, tunggu tiba. Tunggu di mana? Oh ya, tunggu ya. Iya. Iya. Jadi itu ya, Mbak ya. Jadi tolong kamu nanti tambahkan penjelasan yang aneh-aneh itu ya. Nggak maksud logika itu ya. Ya. Baik, Pak. Nah ya, mungkin di teorinya kamu sampaikan juga gitu. Jangan lupa tambahkan KI saja ya, KI saja terhadap kinerja ya. Terus tambah KI lagi. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Terima kamu kasih, sukses. Pak. Baik, terima kasih. Memang susah memaknai hasil yang seperti ini, yang aneh-aneh ini. Ya. Terima kasih banyak. Saya banyak itu beberapa penelitian yang penelitiannya pengukuran sangat rumit ya. Begitu tanya nggak ngerti itu. Rumit di Indonesia satu nggak jelas logika sampai di mana. Banyak sekali itu ya. Jadi karena itu beda kalau kita ngambil di jurnal itu kan nggak gitu dalam ya, filosofi nggak dalam. Kalau kita menggunakan jurnal, makanya
kalau mau dalam, bacalah grand teori yang dari buku, yang dari filsafat itu, ya, yang ilmu aslinya. Jangan jurnal itu nggak ada, susah menjelaskan. Ya. Kalau kita menguasai, berarti kita bukan bidang ilmu kita, jangan lanjutkan penelitian seperti itu. Ya. Bukan bidang ilmunya. Kayak kamu nih nggak bisa jelaskan, berarti bukan bidang ilmu kamu tuh ya. Bisa teruskan sebenarnya. Karena kamu hanya tahu kulit-kulit aja, kamu teliti begitu di dalamnya hasilnya nggak bisa jelaskan. Tapi nggak apa-apa lah. S1 kan biar apa adanya. Ya itu aja. Terima kasih. Silakan Mbak Nova. Baik Pak Sparta, terima kasih atas masukannya. Nur Indah dari saya setuju ya. Ini kamu ketinggalan nih ngeran CKI-nya sendiri itu. Kalau punya variabel moderasi itu dia harus ada sebagai variabel independen sendiri baru sebagai moderasi. Jadi nanti kamu koreksi nih, sajikan ulang ya yang ada variabel KI-nya sebagai independen variabel. Baru setelah itu dimoderasikan ya. Ini kalau moderasi itu seperti itu cara regresinya ya. Ini enggak begini gitu. Ya anak di run ulang terus sajikan lagi dengan data dengan output yang baru ya. Baik Bu Nova. Dari saya itu Pak Sparta. Terima kasih banyak Mbak Nova. Pak Edi masih ada Pak Edi? Udah, Pak. Ya, oke, makasih banyak. Oke, Mbak Indah, persilakan keluar sebentar ya. Kita mulai ya, oke, makasih. Ya baik, sebentar Pak. Ini di stop share aja. Ya sebentar saya. Oke, makasih. Izin brief sebentar ya Ya, Pak. ya. Kita diskusi bertiga, ternyata alhamdulillah berkat doa Bapak Ibumu, doa orang-orang yang kamu pernah berikan santunan ya, doa dari orang-orang yang pernah kamu dengan baik, maka hari ini kamu lulus dengan nilai A- ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bersyukurlah Bu Nova, Pak Didik ya, yang telah memberikan A-. Sama saya boleh kamu bersyukur, boleh enggak ya. Jadi terserah kamu deh. Bersyukur Pak. Nah ini mungkin pertemuan terakhir kita ya. Terakhir kita mungkin setelah ini nggak ada pertemuan lagi. Mungkin pertemuan lagi di Zoom saya nanti. Saat kamu mau melakukan perubahan nanti harus pakai Zoom, saya harus tanya-tanya itu ya perubahannya. Baik Pak. Nah, setelah itu mungkin kamu akan pergi kemana nggak tahu juga itu ya. Biasa kalau pengalaman sebelum jadi dosen, datangan skripsi adalah pertemuan terakhir dengan mahasiswanya. Mungkin sekitar 90% itu pertemuan terakhir. Mungkin 95% kan ya, pertemuan terakhir saat datangan skripsi. Wisuda juga kadang nggak ketemu ya. Nggak ketemu kan wajah mirip semua. Wisuda itu perempuan tuh wajah mirip semua. Pakai mirip semua. Saya nggak bisa bedakan mana bimbing saya, mana enggak waktu wisuda itu. Nah, mirip semua ya. Nah, itu. Kalau cowoknya bisa sebedakan karena nggak di make up. Perempuan itu susah. Sama Mbak Nova susah saya bedakan. Mbak Nova mana? Mirip semua. Ya. Makanya kalau bimbing saya perempuan waktu wisuda jarang foto saya nggak ngerti mana bimbing saya, hilang semua, kayak hilang kelan bumi. Ya. Itu yang saya sampaikan. Jadi ucapkan selamat, mudah-mudahan kamu sukses di karir. Kerja di mana, Indah? Sekarang sedang di Jawa Tengah Pak. Oh ya, Jawa Tengah nih. Suami Jawa Tengah juga? Belum nikah Pak. Apa? Oh, belum nikah? Belum. Oh, belum nikah. Oh, kata. Belum, Pak. Oh iya iya. Udah dapat jodoh yang terbaik. Minimal jodoh kamu tuh mirip-mirip saya lah ya. Baik Pak. Ya, mau nggak mirip sama saya jodohnya? Mau nggak mirip saya? Mau nggak mau jodoh mirip saya? Pak Sparta itu family man loh. Iya. Susah loh nyari kayak Pak Sparta itu. Nggak apa tuh bahasanya, nggak pecicilan gitu sama wanita-wanita. CIE ya. Ya kan istri cukup satu Mbak Nova ya. Betul Pak. Susah tuh nyari pria-pria begitu sekarang tuh susah. Aduh, masa sih? Aduh, Mbak Nova ini pintar banget muji nih. Ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi selamat ya, mudah-mudahan kamu sukses. Dan berikutnya saya sampaikan. Oke, silakan Pak Didi, nasihat terakhir bagi Indah. Ya, cukup ya Pak. Cukup ya. Mbak Nova, nasihat terakhir. Cukup juga. Ya, dari saya selamat ya Indah. Udah menyelesaikan seluruh rangkaian selama pendidikan kamu di IBS. Pesan saya tetap rendah hati ya, jangan rendah diri.
jangan berpuas diri, terus belajar, jangan cuman berpuas diri dengan hanya S1 ya. Baik. Terus kembangkan potensi diri kamu. Jangan lupa nanti isi tracer study IBS ya. Baik. Jadi kalau nanti ada survei dari kemahasiswaan dan alumni, nah tolong diisi. Nanti saya cek kalau nggak ngisi, awas kamu ya. Baik, Bu, nanti saya isi. Sekali lagi selamat, salam untuk kedua orang tuanya Ya, ya. selamat Mbak Indah. Terima kasih Iya. Mbak Nova yang sudah datang ke kesempatan ini, Pak Didik juga. Mbak Ulan, terima kasih atas upaya itu sampai Indah sampai sidang skripsi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya pamit dulu Mbak Nova warahmatullahi ya, wabarakatuh. Pak Didik. Ya Pak, Ya. makasih Pak Makasih, Dik-dik, Pak. makasih Mbak Terima Ulan. kasih. Bu Terima Nova, kasih, Pak Kak. Dik-dik. Dik-dik. Selamat jangan lupa revisinya ya. Iya, baik, Mbak. Terima Dan kasih, ulang Bu. itu ya, tambahin variabel KI-nya itu Iya, Bu. ketinggalan tuh ya. Iya. Yuk. Iya, baik. Terima kasih, Bu Nova.